Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Maulina Cahayaningrum, dan ketiga teman saya. Yang pertama, Anissa Nur Fadilah, yang kedua, Muhammad Fajar Setiawan, dan yang ketiga, Rindiani Dwi Saputri. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang strategi pembelajaran reflektif. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan yaitu B, karakteristik pembelajaran reflektif. Oke, model belajar reflektif itu mengandalkan fantasi akademik yang diamati dan diukur sehingga melahirkan sensitif siswa terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi itu maksudnya itu jadi siswa itu setelah ada fenomena itu dia tuh kayak punya respect gitu loh. Soalnya dia udah memiliki model pembelajaran ini. Kemudian menurut Payne et al. Itu ada 5 ciri yang menunjukkan hierarki berpikir. Yang pertama itu reporting atau pelaporan. Yang kedua ada responding atau menanggapi. Yang ketiga itu relating terkait. Yang keempat reasoning yaitu penalaran atau alasan. Kemudian yang kelima reconstruction yaitu rekonstruksi atau urutan kejadian gitu. Oke, jadi reporting sendiri itu dicirikan dengan kemampuan mendeskripsikan. Jadi siswa itu bisa mendeskripsikan dari awal hingga akhir. Kemudian dilanjutkan masa responding, dicirikan dengan kemampuan mengendalikan emosi. Kemudian lanjut lagi ke level yang ketiga yaitu relating, dicirikan dengan mengasosiasi berbagai fenomena. Kemudian lanjut yang keempat yaitu reasoning, yaitu dicirikan dengan kemampuan menjelaskan kejadian berdasarkan dengan fakta. Untuk yang terakhir yaitu reconstruction, yaitu kemampuan untuk merencanakan tindakan dalam menyelesaikan permasalahan melalui pengalaman masa lalu. Oke, terus kemudian pembelajaran reflektif itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Harrington, itu ada 3 sikap reflektif. Yang pertama itu open mindedness, yaitu keterbukaan tentang apa yang kita ketahui. Kemudian ada responsibility, yaitu tanggung jawab atau sikap moral dan komitmen profesional yang berdampak pada pembelajaran. Kemudian ketiga adalah wholeheartedness, yaitu kesungguhan dalam bertindak ataupun melaksanakan tugas. Oke, sekian. Terima kasih. Saya Rindiani Dwi Saputri, NIM 193111250. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran reflektif beserta dengan kelebihan dan kekurangannya. Oke, untuk yang pertama adalah langkah-langkahnya. Dalam langkah-langkah yang pertama itu adalah pengenalan konteks. Nah, dalam tahap ini dapat dilakukan dengan cara guru itu memberikan suatu materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dengan begitu kan dapat membantu pemikiran siswa dengan pengetahuan yang dimilikinya dan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk yang selanjutnya adalah tahap penyajian pengalaman atau experience. Nah, dalam tahap ini guru itu dapat memberikan suatu topik permasalahan baru. Nah, dengan begitu kan dibagi per kelompok. Nah, setelah dibagi per kelompok dan diberikan suatu masalah gitu kan. Nah, setelah itu nanti siswa itu untuk menanggapi dengan pemikirannya sendiri, bahkan atau pengalaman yang telah dialaminya, seperti itu. Untuk yang ketiga adalah refleksi. Nah, refleksi ini dapat dilakukan dengan siswa itu mempresentasikan kepada teman-temannya dan guru itu memancing untuk memberikan pertanyaan kepada siswa tentang materi tersebut sehingga siswa itu akan lebih peka terhadap materi yang dipelajarinya. Untuk tahap yang keempat adalah aksi. Nah, aksi itu merupakan peningkatan sikap siswa yang berasal dari pengalaman belajar yang didapatkannya. Untuk yang terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah sebagai tolak ukur belajar siswa. Nah, dalam pembelajaran ini evaluasi itu tidak hanya berupa tes saja, tetapi juga bisa berupa jurnal yang nantinya dapat untuk menuliskan suatu hasil belajar siswa tersebut, seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya adalah kita akan mempelajari kelebihan. Nah, kelebihannya itu apa aja toh? Dalam pembelajaran reflektif itu kan
salah satu kelebihannya adalah memfasilitasi untuk berpikir, keterampilan kognitif dan afektif secara bersamaan. Dan yang kedua adalah peserta didik itu lebih aktif dalam pembelajarannya. Terus yang ketiga adalah mendorong siswa untuk berpikir lebih kritis, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah tentang kelemahannya. Kelemahannya yaitu adalah guru itu harus mempunyai persiapan yang lebih. Jadi harus benar-benar dipersiapkan dengan yang matang sehingga pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Dan yang kedua adalah siswanya itu harus aktif. Jika siswanya nggak aktif, maka pembelajaran itu tidak berjalan dengan baik, seperti itu. Dan yang terakhir adalah memerlukan waktu yang banyak, karena kan itu kan kayak menyampaikan suatu pendapat. Jadi jika peserta didiknya itu banyak, maka juga memerlukan waktu yang relatif banyak juga. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.